Halo semuanya, selamat datang di podcast Student Spotlight Crew, tempat kita ngobrol soal perjalanan dan prestasi terbaik mahasiswa kampus nih. Hari ini spesial banget loh, karena kita kedatangan salah satu mahasiswa berprestasi yang namanya sudah berkali-kali muncul di mading dan di media kampus. Halo Kak. Hai. Sebelumnya makasih banget ya Kak udah nyempetin waktu hadir hari ini untuk podcast kami hari ini. Sebelumnya boleh nggak sih Kakak perkenalkan diri dulu dari nama, jurusan, dan saat ini Kakak semester berapa? Halo semua teman-teman. Perkenalkan, nama saya Desi Fatmasari. Saya mahasiswi aktif program studi administrasi publik FISIP, dan saat ini itu dari semester 7 angkatan 2022 dan semester 7, dan asal saya dari Kota Pematang Siantar. Wow. Oke nih Kak, selama Kakak kuliah nih, prestasi apa sih yang udah Kakak raih? Atau ada nggak sih cerita yang bisa nih Kakak kasih tahu sama kita selama Kakak meraih prestasi itu? Oke, terima kasih. Sebelumnya, alhamdulillah memang di tahun 2024 dan di tahun 2025, saya tuh merupakan mahasiswa berprestasi. Nah, untuk di tahun 2024 itu diamanahkan sebagai mahasiswa berprestasi di bidang minat dan bakat. Nah, dan alhamdulillah di tahun ini tuh sebagai mahasiswa berprestasi yang pertama, mahasiswa berprestasi 1 Universitas Malik Saleh tahun 2025, dan juga merupakan mahasiswa berprestasi ketiga tingkat provinsi wilayah Aceh tahun 2025. Nah, kalau seputaran prestasi sih pastinya diamanahkan sebagai mahasiswa berprestasi sebuah hal yang cukup mungkin hal yang cukup harus kita banggakan pastinya ya, harus kita banggakan, dan juga menjadi tantangan tersendiri gitu, karena amanahnya cukup besar gitu, karena sebagai representasi prestasi-prestasi yang ada di Universitas Malik Saleh. Namun kalau untuk prestasi sendiri, alhamdulillah sejauh ini kita merata prestasi yang berhasil saya dapat gitu, diantaranya mungkin terkait dengan dalam hal kepenulisan itu ada esai, kemudian karya tulis ilmiah, lalu ada juga bisnis plan, dalam hal kewirausahaan juga, lalu dalam hal sastra seperti puisi, monolog, dan lainnya, debat juga seperti itu. Nah, untuk prestasi alhamdulillahnya itu merata, dan sebelumnya juga alhamdulillah semalam ada lolos pendanaan dari kementerian. Itu ada PKM PM. Nah, kami itu buat produk komik AR3D, komik Si Gempi namanya, itu komik tentang berbicara mengenai hukum cambuk. Nah, ada nanti dia berbasis AR3D-nya. Dan untuk kegiatan-kegiatan lain yang memang kategori prestasi mungkin upload jurnal, mungkin ada Scopus, Sinta 2, 3, 4 gitu. Hal-hal yang seperti itulah layaknya mungkin anak yang berprestasi. Wow, sangat menarik banget nih ya Kak ceritanya. Nah, dari semua itu Kak, kira-kira prestasi mana sih yang menurut Kakak itu yang bisa merubah hidup Kakak, dan prestasi apa yang penting banget bagi Kakak sampai saat ini? Kalau misalnya berbicara mengenai prestasi secara general, semua prestasi itu pasti hal yang bikin kita senang gitu ya. Tapi senang, menginspirasi banyak orang gitu. Namun di balik hal yang kita dapat itu pasti ada kerja keras dalam hal itu kan, kerja keras, kemudian keuletan, ketekunan gitu, tidak pernah menyerah. Nah, kalau ditanya prestasi yang paling bikin happy atau yang bikin mengubah hidup itu mungkin karena yang di tingkat provinsi sih, kan itu juara 3 mahasiswa berprestasi tingkat sarjana Provinsi Aceh tahun 2025 itu diadakan itu dalam kegiatan Pilmapres. Nah, Pilmapres nasional gitu. Jadi di tingkat wilayah, alhamdulillah saya mendapatkan peringkat ketiga. Nah, itu yang cukup bermakna bagi saya, karena dari awal semester 1 hingga semester 7 gitu, kita kan udah mulai membangun gitu ya, udah mengumpulkan apa-apa yang dibutuhkan oleh seorang Mapres gitu. Dari sisi pernah memenangkan lomba apa aja, lalu karya-karya yang udah berhasil
dicapai gitu. Kemudian juga dalam hal organisasi apa yang udah dicapai gitu, jabatan apa. Kalau misalnya sekarang kan juga menjabat sebagai ketua umum gitu, ketua umum dari salah satu UKM yang memang bergerak di bidang kepenulisan. Nah, itu namanya UKM Creative Minority gitu. Kalau tadi ya semua prestasi pastinya bikin ngubah cara pandang kita gitu ya, kayak setiap apapun misalnya kita ikut lomba bisnis plan, gimana ya sebenarnya cara memanage keuangan dalam hal itu, gimana cara kita bangun pemasaran yang baik gitu. Begitu juga dengan lomba-lomba kayak esai, karya tulis ilmiah, gimana cara kita membangun argumentasi, bagaimana kita melihat kata per kata dalam tulisan gitu. Pastinya selalu setiap lomba, setiap kegiatan yang kita ikut sertakan dan itu dia merupakan prestasi, kategori prestasi, itu pasti mengubah cara pandang kita yang lebih luas lagi mengenai apapun. Kalau kita ikut lomba kan kita terpaksa harus rajin baca-baca jurnal gitu, rajin teliti, tekun, baru harus banyak literasi. Nah, itu secara tidak langsung mengubah hidup kita gitu. Baru kayak misalnya kalau ada dia lomba dalam tim. Nah, lomba dalam tim itu gimana cara kita bekerja sama dengan tim, cara kita nggak egois dalam mengerjakan sesuatu hal. Nah, kayaknya bagi saya sendiri, setiap lomba apapun itu, prestasi apapun itu akan mengubah cara pandang kita yang lebih baik. Wah, menarik banget nih ya. Tambah menarik nih. Oke nih Kak, kalau diingat-ingat lagi, ada nggak sih momen khusus di mana Kakak ngerasa atau kepikiran nih kayak, nggak nyangka ya aku udah sampai di titik ini? Pastinya ada banget gitu. Di tahun 2025 ini sih yang memang puncaknya kalau bagi saya pribadi gitu. Karena memang di tahun ini tuh banyak banget hal-hal yang di luar dari ekspektasi kita gitu. Yang pertama mulai dari menjabat jadi ketua umum gitu. Untuk UKM yang memang udah cukup terkenal lah gitu di Universitas Maliku Saleh kan, CM gitu, Creative Minority, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari menjabat sebagai ketua gitu, kita harus balance gitu kan, akademik, kemudian prestasi, lalu organisasi, memang membalancekan hal tersebut sehingga ternyata bisa gitu, walaupun di satu sisi orang-orang lihat gimana ya cara memanage kamu sebagai ketua nih gitu, ketua tapi tetap akademik baik gitu, tetap IPK tetap stabil gitu di atas 3,9 gitu. Kemudian prestasi juga tetap jalan, bahkan menjadi mahasiswa berprestasi utama di Unimal gitu. Nah, itu sebuah hal yang pastinya ternyata aku bisa ya sampai di titik ini gitu. Walaupun ya memang gedebak-gedebuk gitu ya. Maksudnya banyak hal yang udah terjadi, kayak mungkin kalau udah capek, kadang ngeluh, menangis, itu hal yang lumrah gitu yang sering kita rasakan. Tapi ya kita berhasil untuk melewati itu semua gitu. Dengan apa? Dengan dorongan dan motivasi yang pastinya besar ya. Setiap orang kan punya motivasi nih. Nah, kalau saya pribadi sendiri sih motivasi terbesar itu adalah untuk keluarga. Nah, keluarga itu adalah motivasi terbesar sehingga gimana caranya aku harus bisa mengubah kehidupan keluarga, mengangkat derajat kedua orang tua, itu sih yang bikin semakin bukan menggebu-gebu tapi kayak semakin rajin lagi nih untuk mengeksplor diri. Kapan lagi kan sebagai mahasiswa untuk ikut A, ikut B, dapat uang nih dari hasil-hasil lomba, dari kegiatan-kegiatan kampus, kapan lagi dapat itu gitu. Sehingga sampai di titik ini udah di semester 7 gitu, kayak udah mulai fokus untuk masuk lagi ke step berikutnya kan. Kalau udah selesai, udah dapat gelar kan, udah masuk kerja nih, mau apakah kerja S2 itu pasti udah sampai di titik aku ternyata bisa sampai di titik ini, dan bangga lah untuk diri sendiri atas apa yang udah berhasil dilewati. Karena kalau ditanya-tanya mungkin nggak semua orang bisa konsisten, nggak semua orang bisa ada sampai di titik ini, dan kita tetap selalu bersyukur dan selalu barangkali dengan hadirnya kita bisa menginspirasi nih bagi banyak orang gitu, menjadi alasan orang untuk terus mau belajar, terus bangkit untuk hal apapun itu. Terus Kak, kalau boleh jujur nih, apa sih penyemangat terbesar Kakak? Kan kuliah itu kan banyak tekanan ya Kak, kayak misalnya tekanan tugas atau jadwal Kakak kan main padat kalau bisa kita bilang. Apa sih yang bikin Kakak tuh tetap semangat atau mengejar target Kakak untuk berprestasi saat ini? Pastinya kayak tadi yang saya bilang tuh adalah keluarga gitu, karena saya juga mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah, dan
memang berasal dari orang tua yang hanya, kalau ayah itu kerjanya sebagai supir batu, kemudian ibu juga kerjanya cuci gosok gitu di rumah orang. Nah, sehingga alasan terbesar itu sih adalah keluarga, karena untuk mengubah kehidupan mereka. Dan kan ketepatan juga saya anak pertama gitu ya, teman-teman, anak pertama yang memang punya adik-adik lagi yang harus kita perjuangkan gitu, minimal sekolahnya gitu. Sehingga itu yang membuat nggak bisa biasa-biasa aja nih gitu, harus jadi orang yang luar biasa, harus jadi orang yang bermanfaat. Dan bagaimana caranya bisa mendapatkan pundi-pundi uang lah setidaknya nanti masa depan atau karir kita tuh bisa baik gitulah, mungkin lebih baik daripada orang tua kita, karena kayak orang tua juga kan harapannya ke anak pertama. Apa-apa selalu Apa-apa sama itu anak ke anak pertama. pertama gitu ya kan. Jadi ya udah, kita fokus belajar segala macam gitu. Dan nggak bukan memang keluarga gitu. Kalau misalnya kita baru memang prioritas utama itu adalah keluarga. Kalau untuk diri sendiri gitu, untuk mungkin nanti ya gitu, keluarga dulu yang paling utama. Kalau misalnya capek mau nyerah gitu, kadang kan banyak tekanan ya gitu kan, anak kuliah pasti tekanan semua lah, tekanan ekonomi juga dalam di dunia kuliah gitu. Kalau belum dikirim uang, atau misalnya teman-teman yang mungkin kadang bikin kita sakit hati, teman-teman yang toksik dalam hal ini gitu, atau misalnya kadang dosen juga gitu memberikan hal-hal yang gimana gitu kan, apalagi nggak punya support system nih gitu. Support system Jadi kakak jomblo ini. gitu kayak aduh gimana nih gitu. Tapi tetap kembali lagi ke fokus, kayak ada orang tua lah yang jadi support system kita sejauh ini. Oke nih Kak, tadi kan kita udah ngomong nih prestasi kakak yang mungkin orang pada lihat kali ya. Jadi kita mau putar sedikit, yaitu kita ngomong nih yang jarang dilihat oleh orang-orang di luar sana, yaitu di balik prestasi kakak itu pasti ada nih struggle, kayak sebuah tantangan yang paling berat yang pernah kakak hadapin nih. Baik. Kalau misalnya benar banget, orang mungkin halayak publik itu melihat, wah kamu bisa ya begini, kamu bisa A, bisa B, bisa C, kamu udah mungkin orang lain kenal kamu menginspirasi orang banyak. Itu selalu kita syukuri gitu, kita selalu bangga. Tapi memang kadang orang-orang nggak akan pernah lihat gitu di balik itu semua tuh apa yang udah terjadi, struggle apa yang udah kita lewati, kemudian bahkan sampai titik terendah apa yang udah pernah kita jalani gitu dalam hidup gitu. Bahkan kalau dibilang titik terendah dalam hidup itu ada di kuliah gitu. Titik terendah misalnya, gara-gara kuliah, gara-gara ini saya begini, saya begitu gitu. Tapi di lain sisi kayak kita tetap memberikan hal-hal yang baik-baik aja lah. Mungkin orang-orang terdekat nih, kayak mungkin teman yang benar teman yang deket banget, atau keluarga yang tahu lah gimana dukanya kita gitu, struggle kita. Kalau misalnya berbicara tentang struggle itu pasti mungkin banyak sih sebenarnya. Kayak misalnya saat menjabat nih sebagai ketua umum, nah itu memang yang paling berat sih kalau bagi saya nih Kak, paling berat untuk dijalankan, karena kita kan sebagai cewek itu kan anak tipikal yang mut-mutan lah dalam hal itu, sehingga harus mengontrol teman-teman kepala-kepala yang banyak, apalagi anak-anak yang mungkin anak-anak CM itu anak-anak yang ambis gitu, bagaimana kita membalancingkan pikiran kita dengan pikiran mereka. Kan ada kalanya sebagai ketua, sebagai pimpinan itu anggota itu nggak tahu apa yang dipikirkan pimpinan, karena kita harus menyesuaikan gitu antara anggota, kadang pembina, atau kadang atasan pimpinan minimal gitu. Itu yang menjadi struggle yang cukup kuat, yang cukup berat kalau misalnya bagi saya. Kayak ya udah kadang capek. Kalau capek itu, kalau capek menjabat, capek dengan kegiatan yang banyak gitu, kegiatan organisasi, kita ngambil waktu jeda sedikit, misalnya kita 2-3 jam keluarlah, entah makan es krim sendiri, me time gitu kan, atau quality diri sendiri gitu. Pergi ke pantai aja, teman yang benar-benar deket gitu, yang dia bisa terima segala keluh kesah kita gitu. Hal-hal yang bikin kita kayak aduh udah gak sanggup lah nih, nyerah gitu. Cari teman yang benar-benar bisa ngerangkul gitu. Kadang mungkin ambil jeda waktu, mungkin tidur juga bisa salah satu cara untuk menetralisirkan pikiran-pikiran kita lah sebagai mahasiswa gitu. Apalagi kayak saya yang menjabat sebagai ketua umum gitu. Itu sih struggle yang memang paling berat di perkuliahan. Baru kadang
ambisi sih. Ambisi kita sendiri yang memang kadang nggak bisa kita kontrol. Itu hal yang lumrah banget. Karena kayak gimana ya? Mungkin kayak tipikal saya tuh tipikal anak yang nggak bisa diam kayak satu hari itu harus ada kegiatan, apapun itu harus ada kegiatan gitu. Memang kayak mungkin udah hal yang biasa gitu. Karena juga ada ekstrovert gitu kan. Sehingga harus ada nih kegiatan-kegiatan. Itu yang bikin kadang jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Sehingga kadang ya waktunya tuh istirahat, ya udah istirahat aja gitu. Tapi kadang ya mungkin tuntutan aku harus jadi orang hebat nih untuk orang tua, aku harus jadi orang sukses nih untuk orang tua, ya harus bekerja lebih ekstra, istilahnya gitulah. Struggle pasti ada, dan khususnya itu memang kalau menjabat jadi ketua sih itu yang struggle. Itu yang paling struggle ya Kak. Dan untuk kalian ini kayak tantangan yang paling besar itulah ya. Benar. Kalau misalnya prestasi individu kan, misalnya mapres itu kan kita sendiri nih. Ya udah kita yang manage diri kita. Kalau misalnya kita apa, tapi kalau karena kita sebagai ketua, kita harus paham semua anggota, harus ngontrol bukan satu kepala tapi puluhan kepala yang memang harus diatur, diinikan segala macam gitu. Itu yang jadi struggle. Tapi kalau untuk prestasi individu kayak ya udah, saya kerja untuk diri saya sendiri ya. Kalahnya saya untuk saya, menangnya saya untuk saya. Kalau berbawa dengan organisasi pasti apa-apa tuh kita akan mendahuluin lah apapun yang ada di organisasi karena kita sebagai ketua. Itu sih Kak. Wah, keren banget sih ceritanya. Dan tantangannya mungkin pasti di bagian itu ada yang Kakak selip-selipkan dikit kan Kak, gitu. Bisa tuh diambil untuk kalian semuanya. Nah, terus nih Kak, kami mau tahu sih Kak, waktu Kakak lagi ngejar target nih, gimana sih cara Kakak itu bagi waktu untuk semua? Ada nggak sih trik khusus untuk Kakak bagi waktu selama untuk di perkuliahan, organisasi, dan lomba agar tetap berjalan? Kalau tips dan trik bagi waktu itu mungkin pertama kita kembalikan dulu ke masing-masing orang ya gitu. Kadang kan orang ada nyamannya buat ya seperti ini seperti itu gitu. Tapi kalau untuk dari saya sendiri, yang pertama adalah melihat memprioritasin apa yang ingin dikerjakan terlebih dahulu gitu. Jadi dilihat dulu mana sih yang lebih memberikan efek ke saya gitu, dampak. Misalnya gini, ada dua kegiatan, ada dua kegiatan mengerjakan naskah lomba dengan kegiatan kepanitiaan gitu. Nah saya kadang melihat kalau kegiatan kepanitiaan ini udah pernah saya ikuti gitu, dan kalau saya hanya bagian dari anggota biasa, misalnya saya hanya anggota perlengkapan misalnya, anggota perlengkapan. Nah sedangkan perlombaan yang ini, naskah lomba ini saya belum pernah ikut nih lombanya gitu, belum pernah ikut, sehingga kayaknya saya belum pernah ikut dan kayaknya peluang untuk menang di lomba ini besar gitu. Nah saya akan memprioritaskan lomba, sedangkan yang untuk ini saya juga akan tetap kerjakan. Kayak misalnya itu karena di anggota perlengkapan, ya udah kita selesaikan dulu apa yang mau dilengkapi nih dalam kegiatan atau kepanitiaan, baru setelah itu masuk ke lomba. Jadi memang pandai-pandai kita baca situasi gitu. Mana dua kegiatan atau tiga kegiatan di antara itu yang memang lebih kita butuhkan gitu, lebih memberikan dampak besar gitu dari ke kita gitu. Misalnya gini kayak ayo nonton, itu ada pertandingan nih di prodi A, di prodi B gitu, di himpunan ini segala macam misalnya. Baru ada satu sisi yang mau misalnya mau nonton seminar gitu, seminar nasional misalnya kan di tempat ini. Pasti yang akan kita prioritasin juga hal yang bagi kita, saya lebih suka hal-hal yang berbau dengan akademik, ilmiah, berarti saya lebih nonton seminar gitu. Begitu juga misalnya kayak kalau misalnya organisasi, kalau misalnya saya di sini sebagai sekretaris panitia, ya otomatis saya akan memprepare ini daripada di sini saya hanya sebagai anggota konsumsi gitu. Tetap melihat itu yang pertama ya, tetap melihat skala prioritas dan mana hal yang belum pernah kita coba, dan itu lebih penting nih daripada hal yang udah kita coba dan kita tahu efek untuk kita, ilmu yang kita dapat nggak lebih besar dari kegiatan ini gitu. Pertama itu memang pandai-pandai kita dalam membaca situasional gitu, kayak saya ingin mencoba nih semua hal, istilahnya gitulah ya, mencoba semua hal. Tapi kan kadang ada orang nyamannya kayak ya udah, saya nyamannya saya kalau mau jadi PDD ya udah saya PDD aja, saya kalau mau jadi ini ya saya gini aja. Itu kan ada orangnya. Tapi kalau bagi saya kalau kita ingin mengeksplor lebih jauh dan ingin mencoba semua hal, ya udah nggak apa-apa gitu, dicoba aja. Itu yang pertama, lihat skala prioritas, lihat mana kegiatan yang lebih urgent dan lebih bermanfaat bagi kita. Kemudian kalau yang kedua itu sih pastinya
buat itu sih, buat time schedule gitu. Jadi kalau misalnya males buat di kertas, buat aja di apa di room chat pribadi kita kan ada kan. Misalnya Sabtu titik 2, yang pertama kerjakan naskah, rapat CM jam sekian, baru ada jadi juri di sini, ada pemateri ini nih, nanti dilistin gitu, diceklistin mana yang belum. Kalau oh ternyata ini belum terlaksana nih, nyicil ini, berarti dievaluasi lagi berikutnya, harus terchecklist semua gitu. Kadang kalau nggak terchecklist kayak nggak tenang gitu kan. Baru kemudian yang ketiga mungkin nggak tips dan trik, tapi kayak kalau kita memang ingin memanage kegiatan-kegiatan kita supaya tetap teratur, ya teman-teman harus rela berkorban gitu. Berkorban jam tidur gitu. Jam tidurnya harus direlakan. Direlakan ya. Iya, itu sih karena kayak ya kalau teman-teman mau mengikuti, mencoba masuk ke semua hal kegiatan itu ya, mungkin jam tidurnya agak dikurangi dikit lah gitu kan. Istilahnya ada barang, ada harga gitu. Ada yang mau dicapai, ada hal yang harus dikorbankan. Sama kadang waktu keluarga juga pasti dikorbankan gitu. Kayak kadang mama nelpon, aduh bentar ya ma ada begini, aduh bentar ya ada gini nggak bisa. Makanya kadang ada agak rasa gimana gitu, tapi kayak ini waktunya kakak loh untuk fokus gitu. Gitu sih. Oke nih Kak, pasti kan yang kayak kakak bilang tadi ya, kayak semua itu ada tantangannya, struggle-nya. Kemudian kakak bilang tadi, kita pasti harus mengorbankan waktu dari waktu keluarga, sama kadang untuk diri sendiri pun pasti kita harus korbankan. Nah, aku mau nanya nih Kak, pernah nggak sih kakak berada di fase yang benar-benar capek banget untuk berada di posisi kakak sekarang nih? Kayak kakak pernah mikir, kayaknya aku mau berhenti aja deh. untuk segala hal ini gitu kan, pernah nggak sih Kak? Pasti pernah banget. Selama 1 tahun ini tuh banyak banget gitu, kayak teman terdekat selalu terima keluhan kita kayak, aduh nggak kuat nih, udah mau turun aja, aduh nggak kuat nih, nggak capek nih jadi ketua, nggak sanggup gitu kayak. Iya dah, biasa pasti nangis, nangis akan nangis, atau kayak, aduh udah makan es krim lah yuk, makan mie ayam lah yuk, supaya lebih mengembalikan mood gitu. Tapi nanti kembali lagi gitu. Itu pasti ada fase itu, dan kayak saya bilang, di organisasi tempat saya menjabat itulah titik terendah saya. Titik terendah selama saya menjabat, titik terendah hidup saya dari situ, kayak sampai saya ingin melakukan hal-hal yang tidak baik gitu, karena dengan tekanan-tekanan yang ada gitu, kayak tekanan capek, tekanan prestasi, kayak sebelum menjabat itu teman-teman itu selalu menilai saya sebagai anak yang akademis gitu kan. Tiba-tiba harus menjabat sebagai ketua, itu pasti kayak, wah, anak akademis harus jadi organisitator banget gitu kan. Nah itu kayak hal yang, waduh gimana gitu. Di satu sisi kayak, aduh saya lebih prefer nih biasanya lomba-lomba, hal-hal yang akademis gini. Tiba-tiba harus menjabat sebagai ketua, harus yang kayak orasi segala macam gini kan. Itu kayak, duh, ternyata bener gitu. Kayak mau udahlah nyerah sebagai ketua, nyerahlah sebagai ini. Kadang kita ketua kayak di tim PKM yang didanai oleh kementerian juga kita sebagai ketuanya kan, kayak udah nggak kuat lah, udahlah capek lah segala macam gitu. Kayak kadang kita nggak meluapkan itu dalam bentuk nangis, kadang dalam bentuk ngeluh. Kadang pun teman-teman terdekat kita jadi kena efek nih dari kita kayak menghadapi keluhan kita. Kadang pun mereka sedih melihat kita yang kayak kemakan ambisi sendiri, tuh pasti wajar kan. Tapi ternyata itu bisa dilewati juga, kayak pelan-pelan dilewati, belajar lah dari satu kayak gini. Oh, kedepannya mungkin kamu begini. Dan terima kasih juga sih sama teman-teman yang udah sabar dengerin keluhan kita, ocehan kita gitu. Ya walaupun mereka hanya memberikan sekedar saran, yang tetap ngejalaninya kita gitu kan, mau nggak mau kita jalani. Dan sejauh ini tetap fokus kembali ke tujuan aja. Ingat orang tua, ingat keluarga, apa motivasi terbesar. Itu segala struggle atau segala titik terendah, kalau udah menyerah itu hal yang biasa sih. Yang penting jangan sampai melebihi itu ya. Misalnya kadang melakukan hal-hal yang tidak baik ya, teman-teman kita tahu kayak misalnya A, B, C, mungkin teman-teman tahu lah hal-hal apa itu kira-kira gitu sih. Nah, kita pasti kalian penasaran kan, apa sih rahasia atau tips nih dari kakak ini yang bisa kita ambil sebagai mahasiswa yang berprestasi dan yang bisa juga memotivasi
diri kita nih, bukan Iya. cuma kita di sini tapi untuk kalian juga. Dan itu Kak mau nanya ini Kak, kebiasaan apa sih yang paling penting buat untuk membangun, atau adakah rahasia atau tips khusus untuk kami nih para mahasiswa agar lebih konsisten dalam belajar atau berkegiatan Kak, di luar maupun di dalam kampus nih Kak? Oke, kalau dibilang kebiasaan-kebiasaannya itu pasti kebiasaan yang positif ya pastinya teman-teman. Mungkin yang pertama itu adalah saya tuh tipikal anak yang suka yang pertama itu kebiasaannya pasti scroll media sosial. Scroll media sosial itu lebih ke kayak cari motivator-motivator yang ada di medsosmed gitu. Misalnya kayak, oh saya kagum nih sama kakak Mapres tahun ini, tahun sebelumnya gitu. Wih keren banget dia, saya ngeliatin kayak mana ya jadi dia gitu. Gini ya, baru ngeliat yang lain, keren banget, pengen banget lah foto dengan piala-piala, dengan piagam-piagam gitu. Atau pengen banget lah jalan-jalan kayak gini pakai uang kampus. Nah itu yang pertama. Yang pertama selalu cari orang lain sebagai inspirasi kita. Pokoknya kan mereka tuh personal branding ya di media sosial kan. Nah mereka tuh sering upload itu. Nah kita tuh lihat, ih pengen banget lah kayak gini. Nah jadi itu yang bikin termotivasi untuk aku harus ikut lomba, aku harus gini, aku harus menjabat, aku harus begini segala macam. Itu yang termotivasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah perbanyak cari tahu gitu. Jadi kalau ada hal yang baru, ada kegiatan nih misalnya diadakan misalnya oleh himpunan psikologi gitu. Ya himpunan psikologi ada ngadain kegiatan nih, apa aja ya lombanya? Oh ada nih, cocok nih gitu. Ikut perbanyak cari tahu sih. Miga Center Unima lagi ngadain kegiatan ini nih, ikutlah seminarnya untuk cari relasi segala macam gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, baru kalau untuk kebiasaan yang ketiga pastinya adalah jadi diri sendiri sih, lebih ke kayak kalau kita udah punya fashion dan basic kita suka hal seperti ini, ya udah difokuskan gitu. Maksudnya jangan gak difokuskan gitu, tetap stabil. Kalau misalnya teman-teman suka mendesain, ya udah fokus ke desain. Kalau teman-teman suka nulis, fokus ke nulis. Hal ini fokus ke hal ini gitu. Kalau dari saya sendiri tuh nggak pernah kebayang kalau bisa jadi Mapres. Itu nggak ada plan awal gitu, karena berawal dari coba semua hal gitu. Karena kadang kalau kayak kita menemukan jati diri kan kita harus ngikutin semua hal gitu ya. Yang mana ternyata saya lebih prepare ke sini gitu. Jadi udah difokuskan. Endingnya tiba-tiba jadi Mapres gitu. Jadi memang fokuskan dulu nih teman-teman mau kemana gitu. Kalau misalnya teman-teman mau jadi Mapres, teman-teman harus cari tahu Mapres itu kayak mana ya. Teman-teman kalau mau tiba-tiba mau ikut PKM, P2MW atau kegiatan-kegiatan yang diadain oleh kementerian yang didanai cukup besar ya, teman-teman harus perbanyak literasi, cari tahunya gitu, dan fokusnya ke situ aja gitu. Kayak misalnya teman-teman mau jadi seorang misalnya mau jadi seorang wirausaha gitu ya, teman-teman harus ikut lomba bisnis plan, BMC, ikut-ikut PMW, P2MW gitu. Biasanya itu aja sih yang paling apa. Dan kebiasaan baik pastinya adalah rajin ya. Rajin itu yang pertama gitu. Kalau nggak rajin ya gimana gitu. Jangan malas dan jangan nunggu mood sih teman-teman. Karena mood itu yang bikin kita miskin gitu. Betul. Kalau misalnya kita nunggu mood ya nggak bakal kelar. Pokoknya kalau misalnya ada hal yang mau dikerjakan, langsung kerjakan, nggak usah mikir. Aduh, bentar dulu deh main HP. Kadang-kadang kalau kita udah scroll anak Gen Z nih ya, nge-scroll TikTok, mungkin 20 menit aja langsung kebablasan gitu kan, sampai berjam-jam gitu. Itu kan jangan nunggu mood sih kalau ngerjain apa-apa, karena kita harus berani melawan mood itu. Karena kalau di zaman sekarang cari kerja juga susah gitu kan. Setiap tahunnya itu banyak sarjana yang dikeluarkan, tapi lapangan pekerjaan yang juga minim. Kayak sekarang kita tuh nggak bertarung sama manusia, tapi sama AI. Kita bertarung sekarang sama AI, artificial intelligence, kemudian robot. Itu sekarang saingan kita, nggak ada manusia sekarang. Makanya teman-teman, istilahnya kadang yang udah berusaha aja belum tentu dapet nih, apalagi kadang yang kita nggak berusaha. Itu sih, mulai dari hal-hal kecil aja, bangun kebiasaan-kebiasaan baik kayak rajin untuk hal apapun yang pastinya positif ya. Menarik banget ya Kak. Setelah Kakak cerita nih tentang banyak pengalaman Kakak
prestasi apa sih yang masih kakak kejar sampai sekarang, atau ada nggak sih prestasi yang masih kakak susun atau yang belum kelar gitu? Oh, seperti target yang mau kakak kejar untuk kedepannya nanti. Kalau untuk prestasi sebenarnya mungkin sejauh ini udah pernah ikut udah pernah ikut semua hal gitu kan. Istilahnya kita syukuri lah. Mungkin kadang nggak bisa nyesal kenapa dulu nggak ikut dari awal begini, nggak maksudnya ya udah namanya bagian dari hidup kan, mungkin rezekinya saat ini gitu. Ada sih mungkin, tapi ada sih prestasi yang mungkin saat ini belum, yang pengen banget dicapai gitu. Yaitu jalan-jalan ke Jawa gitu. Sejauh ini kan ikut lombanya, memang lomba-lomba yang kita ikuti lomba-lombanya dari Pulau Jawa gitu, kayak Sidoarjo, kayak Pekalongan, kemudian ada yang dari Banjarmasin. Nah, itu semua kita ikuti, tapi dia secara online gitu, lomba itu secara online. Kita kadang via Zoom lombanya atau kirim naskah segala macam gitu. Tapi nggak pernah langsung ngerasain main-main ke Jawanya gitu, nggak pernah. Maksudnya nggak pengen naik pesawat terbang kayak teman-teman PMM kan dulu gitu kan, PMM atau teman-teman lain dibiayai oleh kampus sehingga mereka bisa main-main ke Jawa. Sejauh ini mungkin target yang belum dicapai itu sih, main-main ke Jawa, ke Pulau Jawa pakai uang kampus. Mungkin karena juga satu sisi pengen coba lagi, tapi karena semalam kan kegiatan UKM, kegiatan organisasi yang banyak banget, kita sebagai ketua nggak boleh nggak boleh nih keluar lah gitu kan. Walaupun kayak keluar palingan main-mainnya ke Banda Aceh, kadang kalau ikut lomba itu paling ke Banda Aceh atau sekitaran Medan segala macam gitu. Itu sih untuk yang memang belum pernah, untuk prestasi yang ke Pulau Jawa. Karena ada semester 7 juga ya, nggak mungkin, semoga aja nanti ada peluang yang bisa main-main ke Jawa melalui uang kampus gitu. Karena sejauh ini ya pengen lah main-main ke Jawa. Itu aja sih. Tapi kalau yang lain bersyukur bisa mendapatkan prestasi-prestasi lain. Kadang kita kan nggak bisa melihat titik-titik rasa syukur orang beda-beda, dan titik rezeki orang-orang kan juga beda-beda gitu. Dan juga mungkin untuk plan kedepannya sebenarnya seperti biasa aja, karena mungkin kalau ada beasiswa S2 kita usahakan, itu sih harapannya gitu, tetap lulus tepat waktu. Itu sih harapan kedepannya. Kami doakan deh keinginan kakak itu semoga tercapai. Dan Mona ini kakak sekarang mau lebih fokus untuk mengejar prestasi lagi, atau mengembangkan diri, atau lebih ke bisnis, karir gitu, atau hal-hal yang lain dulu nih kak, boleh cerita? Kalau dari saya sendiri sih kak, lebih ke pertama kan kita harus semester 7 nih, fokus juga ke skripsi lah pastinya, karena juga untuk jabatan kan udah hampir 1 tahun menjabat sebagai ketua umum gitu. Jadi ini udah mau selesai lah, estafet kepemimpinannya udah mau selesai, mau dilanjutkan oleh adik-adik lagi yang di bawah gitu. Untuk fokus sih pastinya pertama skripsi ya, biar selesai gitu, dan kemudian untuk prestasi lomba-lomba lain mungkin untuk mengisi hal-hal yang bermanfaat lagi, kita juga tetap ikuti gitu. Ada waktu lagi kita coba lagi gitu kan. Kita ikuti lagi, kalau misalnya kadang kan dapat uang juga sih dari situ untuk nambah pemasukan kita sebagai mahasiswa, itu pasti. Lalu kalau untuk kegiatan-kegiatan lain mungkin tidak terlalu gimana banget, karena memang sepertinya kan karena saya tuh anaknya akademisi banget gitu, orang-orang karena ya udah Desi anak akademik banget ya, mungkin harapannya nanti bisa jadi dosen mungkin kali ya gitu, harapannya bisa jadi dosen. Jadi fokusnya itu memang ya udah hal-hal yang berkaitan dengan gimana sih kalau menjadi dosen, ya pasti harus lanjut S2, lanjut studi lanjutan, baru belajar jurnal, artikel segala macam gitu sih. Kalau untuk karir-karir lain kayaknya sejauh ini yang paling basic, yang kalau bagi saya pribadi lebih ke karir di akademisi lah, kayak mungkin wakil rektor, dekan, dosen, rektor, itu yang mungkin lebih enaknya gitu. Karena kita udah membangun karir sebagai mahasiswa berprestasi, pasti sayang juga kan Kak kalau untuk kita hanya kerja di mana gitu. Tapi itu sih yang diusahakan pastinya. Wah, kita doakan yang terbaik untuk kakak, dan semoga tercapai menjadi dosen atau rektor, siapa tahu ya bisa nih gitu kan. Kakak juga. Oke kak. Oke nih kak, setelah semua kakak cerita tentang pengalaman kakak, awal kakak mengejar prestasi itu apa, sekarang kan mau tahu nih kak, untuk terakhir pertanyaan dari kami, ada nggak sih kak tips atau cara buat kakak, buat mahasiswa lain atau anak muda di luar sana yang ingin berjuang mewujudkan prestasi seperti kakak?
Ada nggak sih tipsnya buat kami? Kalau untuk tips dan triknya pastinya adalah pengen jadi mahasiswa berprestasi nih atau apa? Masalah prestasi atau kakak lah. Kayak ada ini kan mahasiswa atau adik-adik maba gitu yang pengen pengen dia kayak kakak gitu kan gitu. Kalau dari saya sendiri sih teman-teman mau jadi apapun itu pasti adalah hal yang terbaik ya bagi teman-teman. Gak harus jadi mahasiswa berprestasi, mau jadi ketua pun boleh, hanya mau jadi ketua aja juga boleh, mau jadi seorang editor, desain grafis, sebagai peneliti muda gitu, itu kembali ke teman-teman. Tapi kalau misalnya mau dibilang pengenlah juga mencoba semua hal kayak kakak istilahnya jadi mahasiswa berprestasi, karena memang mahasiswa berprestasi itu dia tuh merata prestasinya gitu. Jadi kita nggak hanya lomba-lomba aja, nggak hanya peneliti-peneliti aja, nggak hanya jabatan aja, semua harus dijabani. Kayak misalnya mungkin sedikit bocoran menjadi mapres itu teman-teman harus mempersiapkan menang di kompetisi apa aja. Kemudian teman-teman harus punya jabatan di organisasi, apakah dia ketua, bendahara, sekretaris, itu. Kemudian yang ketiga teman-teman harus udah pernah upload artikel ilmiah, apakah di Scopus, Sinta 2, kemudian Sinta 3, 4 dan lainnya. Teman-teman udah pernah nerbitin buku gitu kan, lalu teman-teman juga punya usaha apa gitu. Setelah usaha teman-teman punya hak karya-karya apa yang udah punya hak paten atau hak publikasi gitu. Nah, itu harus memang semerata itu jadi untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Artinya kita nggak hanya karena kamu menang juara 1 ya juara lomba-lomba enggak, semua harus ada gitu. Memang semua harus dijabani. Kalau mau jadi mahasiswa berprestasi itu sedikit tipsnya tuh sedikit hal yang saya bisa bocor tuh seperti itu. Jadi memang teman-teman harus melihat, aku udah dapet nih, udah pernah menang A, B, C, D, F. Aku harus ikutlah penelitian dosen biar ada jurnal yang di-up nih. Aku harus jabatlah sebagai apapun di organisasi, mungkin sebisa jadi sekretaris umum gitu. Itu juga sangat memberikan sumbangsi untuk penilaian mahasiswa berprestasi. Karena mahasiswa berprestasi itu dia yang menjadi representasi semua kegiatan yang ada di kampus gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau jadi mapres, yang pastinya adalah terusus untuk yang angkatan 25 sih ya. Angkatan 25, 24 itu 25, 24 lah. Kalau 23 mungkin bisa, tapi kalau susah lagi untuk membangun dari awal gitu. Untuk 25, 24 teman-teman harus mulai, kalau memang mau jadi mahasiswa berprestasi, teman-teman mulai cari berbanyak literasi terkait dengan mapres itu seperti apa, indikator penilaian mapres itu seperti apa. Kita juga diuji bahasa Inggrisnya, gagasan kreativitas gitu, dan capaian unggulan itu semua dinilai untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Dan gali terus, baru teman-teman udah mulai bangun nih, aku punya target, aku mau jadi mapres, harus ada misalnya 10 prestasi yang aku dapat, aku harus masuk penelitian dosen, aku harus jabat segala macam. Itu harus teman-teman bangun. Dengan apa? Dengan konsisten, ketekunan, kerja keras, dan tidak pernah menyerah. Karena kalau untuk ikut lomba-lomba itu, kadang saya pernah lihat ada 100 kali ikut lomba, baru sekali dia menang. Saking benernya itu, kita memang harus seperti itu. Nggak ada yang ikut lomba langsung menang. Memang harus ada konsisten, ketekunan, keuletan gitu. Dan kemudian harus difokuskan nih. Lalu teman-teman buat motivasi terbesar sih. Kadang kalau kita nyerah, capek kan kadang Gen Z ini pengen yang enak-enak aja lah ya. Pengen instan gitu ya. Pengen instan gitu, janganlah, nggak bisa gitu. Harus ada lah motivasi terbesar, apakah tentang keluarga, pasti keluarga atau teman, atau kadang ada nih ternyata cacian orang-orang yang bikin kita down banget. Nggak bisa nih, aku harus bangkit nih, aku tunjukkan kalau aku bisa. Dari dia itu juga sebenarnya positif sih, korelasi yang positif, supaya teman-teman mau bangkit dan teman-teman bisa tunjukkan, aku bisa kok, aku nggak yang kayak kamu omongin itu. Baru lagi ya tips dan triknya, buat circle pertemanan yang sehat lah pastinya. Kalau mau jadi mapres ya teman-teman harus belajar, harus cari teman-teman yang mendukung teman-teman gitu, kayak ambisnya bareng-bareng. Kita buat lingkaran pertemanan kecil, buat tim-tim lomba, itu juga penting. Baru rajin-rajin lah lihat scroll media sosial gitu, dan motivasi yang ada di TikTok, kata-kata motivasi itu juga kadang membantu kita gitu. Dan biasanya kalau ingin lebih ingin lebih konsisten tiap hari, tekun tiap hari tuh buat satu plan kayak,
aku harus semangat nih, besok kan aku mau gini, oh aku harus gini, besok kan aku gini gitu. Besok aku mau misalnya mau jumpa sama temen nih, mau ngerjakan ini, aku semangat. Atau misalnya kayak udah capek nih, aduh capek lah kegiatan, capek lah lomba segala macam, enggak lah, nanti uangnya bisa aku beli makan ricis ya, makan mixu gitu. Selalu berpikir itu. Atau kadang udahlah, pengen foto lah dengan piala kayak orang-orang, pengen dapat ini segala macam. Jadi semangat gitu sih teman-teman. Tekun dan rajin sama konsisten, sama jangan lupa doa. Pastinya kita apa-apa itu kan sama Tuhan, jangan lupa sholat sih itu. Karena kalau dosen saya pernah bilang, sholat kita itu di dunia ini nunggu waktu sholat. Ya udah ini siap ini asar, nunggu waktu asar. Tapi dengan saat kita nunggu waktu asar, ya kita harus cari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu, yang membangun karir kita gitu. Nggak melulu, istilahnya balance lah antara dunia dan akhirat. Gitu ya. Gitu sih Kak. Oke Kak, ini mau aku tadi tiba-tiba nih kayak aku harus perlu tanya nih sama Kakak nih. Boleh. Pengen banget nih, penasaran banget. Jadi kan kan mungkin di kampus Kakak sebagai orang mahasiswa yang sangat berprestasi dan sudah banyak nih pengalaman Kakak gitu kan. Dan kalau kita lihat tuh pasti orang-orang kali ini Kakak ini yang di kampus ini ya, karena dia tuh banyak kali nih pengalamannya gitu kan. Dan pertanyaan itu Kak, pasti tanpa sengaja nih Kakak sudah membangun citra untuk kampus tersebut. Itu Kakak ngerasa kayak aduh terbebani banget atau gimana sih Kak? Pasti itu kan citra kampus nih yang akan Kakak bawa kalau seandainya ada perubahan lagi atau gimana pun Kak. Pastinya bener banget ya, itu tuh karena kayak kita terbeban lah ya. Kayak misalnya kalau ada kayak harus jaga image gitu. Karena memang saya tuh anak yang tipikal sedikit apa adanya juga, dan kita nggak formal banget anaknya kan, nggak yang gimana-mana banget, nggak formal banget. Jadi kadang kalau teman-teman kalau misalnya mau bercanda sama teman-teman, bener-bener yang ada nih mau bercanda sama teman tapi ada orang lain nih, kita kayak kamu mapres loh, harus gini ya segala macam. Oh iya ya, kita harus jaga image pastinya. Kayak baru juga kita harus konsisten, ada hal-hal maksudnya dibilang aktif secara media sosial itu wajib. Di kegiatan kampus pasti harus aktif juga, karena ada tuntutan kayak kamu mapres loh, kamu representasi orang-orang gitu. Itu pasti merasa sedikit ada tanggung jawab besar lah ya, terbebani pasti lah gitu. Kayak kita nggak boleh sembarangan ini men-share hal-hal apapun di media sosial gitu. Misalnya aib teman-teman ya bisa di-share gitu. Aib diri sendiri pun kadang harus dijaga image-nya gitu. Itu sih nggak leluasa kadang mengungkapkan ekspresi kita. Kadang kan kalau kita pengen lah sekali-sekali di media sosial tuh posting hal-hal yang sedih misalnya kan lagi nggak mood, tapi kadang nggak mungkin, nanti teman-teman ini beranggapan kayak mana-mana banget gitu kan. Jadi kadang ya udah buat second account mungkin, atau close friend, hanya teman-teman yang apa aja gitu. Terbebani sih pastinya terbebani ya. Kadang kayak aduh lomba apa lagi ini harus diikuti gitu. Itu juga pasti secara alamnya kayak karena gimana gitu. Tapi kadang kalau udah mau di semester ini pasti sebenarnya udah paham kayak iya udah mau selesai sebagai mahasiswa gitu. Tetap harus pandai-pandai menjaga image lah. Kadang kayak teman-teman kayak Desi tolong ya pakaiannya harus diperhatikan. Oh iya gitu, kayak teman-teman kadang Desi please jaga image. Kamu tuh kamu tuh begini, kamu ketua umum, kamu gini. Itu tuh kadang kayak keluhan yang sering terus kadang ocehan amat dari teman-teman dekat gitu kayak kadang yang kita harus diingatkan lagi, oh baik-baik barunya. Kadang kayak di satu sisi kadang aduh capek juga sih gitu kan, tapi nggak apa-apa, enjoy. Ini namanya juga bagian dari itu. Kadang sekecil kayak ada orang yang terinspirasi sama kita itu sebenarnya udah aku sejauh ini kayak cukup senang gitu bisa menginspirasi banyak orang. Barangkali itu yang bisa kebermanfaat yang bisa kita buat sehingga orang-orang lebih mau lagi nih untuk coba hal-hal baru dan tidak pernah takut gitu. Itu sih Kak. Wow, keren banget sih. Nggak nyangka banget ya Kak dan teman-teman semuanya, kita udah berada di akhir penghujung di podcast kita ini. Dan makasih banget nih buat Kakak yang sudah sharing hari ini, cerita Kakak yang benar-benar sangat inspiratif dan banyak nih yang Kakak kasih tips-tipsnya dan bagaimana untuk memotivasi untuk mahasiswa-mahasiswa di luar sana Kak. Dan mudah-mudahan cerita Kakak yang udah Kakak sharing nih buat kita, buat saya, buat teman saya dan buat kita semua yang di luar sana
itu bisa jadi bermotivasi buat banyak orang dan sukses terus ya Kak buat perjalanannya dan untuk kedepannya. Bye-bye.